Luar biasa. Hari ini kita mau ibadah Rocky. Siap kan? Siap. Ready? Ready. Oke. Bangkit berdiri. Ayo kita harus semangat. Ya. Yuk adik-adik. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami mau beribadah. Kami mau menyembah, memuji Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo, let's go. Daripada kita marah-marah, lebih baik kita memuji Tuhan. Oke Kak. Siap? Siap. Ayo kita memuji Tuhan lagi. Adik-adik, kita nanti ikuti gerakan ya. Kakak bilang duduk, kalian gerak-gerak begini, ya? Ya? Terus kakak bilang berjalan, berjalan. Di tempat tadi ya, oke?
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kalian boleh duduk dengan manis, dengan tenang. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Kristus. Jumpa lagi bersama saya Kak Sandy dan saya Caca. Gimana kabar adik-adik hari ini? Pasti penuh sukacita ya? Iya, kalau aku penuh sukacita Kak Sandy. Wah, luar biasa Coco. Oh, Kak Sandy. Ya Coco. Itu Kak Sandy habis makan ya pasti. Kenapa Coco? Di hidungnya Kak Sandy ada merah-merah. Hah? Iya kah? Iya kah adik-adik? Ada merah-merah kah di hidungnya Kak Sandy? Iya. Kak Sandy habis makan apa ya? Kak Sandy habis makan sup kacang merah. Aduh, sebentar ya adik-adik. Kak Sandy ambil tisu. Harus dilap dulu ini. Maaf ya adik-adik. Sudah hilang belum ya? Sudah? Sudah. Oke. Waduh, cerita sup kacang merah ini inget-inget ceritanya Yakub dan Esau ya. Oh iya. Oh Kak Sandy, aku mau denger ceritanya Yakub dan Esau. Nah, oke. Hari ini Kak Sandy akan cerita tentang Yakub dan Esau, oke? Oke. Nah, sekarang Coco duduk dulu ya. Seperti
Maria yang mendengarkan Yesus pada saat cerita juga duduk yang manis ya. Oke, adik-adik kita dengarkan sama-sama ya. Nah, adik-adik tahu siapa itu Yakub dan Esau? Nah, betul sekali. Yakub dan Esau adalah dua orang anak kembar. Dia anaknya Pak Ishak dan Bu Ribka. Ya, adik-adik ingat nggak Pak Ishak itu siapa? Betul sekali. Ishak adalah anak Bapak Abraham. Nah, adik-adik ingat kan yang lagunya Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, Ishak itu adalah anaknya Abraham. Dia mempunyai istri namanya Ribka. Ribka itu mengandung dua orang anak kembar. Namanya Yakub dan Esau. Mereka itu sejak dari kandungan di perutnya Ribka, mereka sudah bertolak-tolakan. Ya, pada saat lahir, Esau berwarna merah dan tubuhnya itu penuh bulu, berbulu dia. Sedangkan Yakub kulitnya licin. Pada saat Yakub lahir, dia memegang tumitnya Esau, makanya akhirnya dinamai Yakub. Nah, adik-adik, Esau ini dia suka sekali berburu, maka dari itu Ishak sangat mengasihi Esau. Tapi Yakub itu sering di rumah, dia suka di rumah, maka dari itu Ribka sangat mengasihi Yakub. Suatu hari Esau pergi berburu. Dia pulang, dia lapar sekali perutnya, capek kan adik-adik ya, udah panas, harus lari-lari di jalan, wah pasti penuh rintangan ya. Nah, pulang dari berburu, Esau ini lapar. Di rumah, tiba-tiba bau enak. Nah, langsung perutnya makin keroncongan ya adik-adik ya. Nah, langsung Esaunya bilang sama Yakub, Yakub, apa itu? Aku mau itu yang merah-merah itu. Nah, Yakub ini pintar adik-adik. Lalu dia bilang sama Esau, boleh, tapi jual dulu hak kesulunganmu. Esau berpikir, apa gunanya hak kesulunganku? Ya sudah, dijual sama Esau, ditukar dengan roti dan kacang merah. Akhirnya Esau makan dengan kenyang dan Yakub memperoleh hak kesulungan. Esau sangat meremehkan hak kesulungan itu. Suatu hari, Ishak sudah tua, adik-adik. Mereka sudah besar-besar, Ishak sudah tua. Matanya mulai tidak kelihatan. Nah, pada saat itu Ishak berpikir, aku sudah tua, aku akan memberkati anakku, katanya gitu. Dipanggilnya dia Esau, anak kesayangan Ishak. Nah, Ishak bilang sama Esau, Esau, sekarang kamu siapkan peralatanmu dan kamu pergilah berburu. Lalu olahlah hasil buruanmu. Lalu berikan kepadaku, maka aku akan memberkati engkau. Wah, gimana adik-adik perasaannya kalau mau dapat berkat? Pasti senang sekali ya. Begitu juga Esau pasti senang. Waduh, dia sudah membayangkan, wah kan mendapat berkat dari ayahnya. Dia cepat-cepat menyiapkan peralatannya dan dia pergi berburu. Mereka tidak tahu bahwa Ribka mendengarkan pembicaraan Ishak dan Esau. Ribka yang sangat mengasihi Yakub, dia memanggil Yakub. Yakub, kemarilah, kata Ribka. Yakubnya datang. Ya ibu, katanya. Nah, Yakub, sekarang ambillah 2 ekor anak kambing yang paling baik, lalu bawalah kepadaku. Nanti aku akan mengolah, kata Ribka. Lalu berikan hasil masakan itu kepada ayahmu, biar ayahmu memberkati engkau. Wah, Yakub juga senang sekali mau dapat berkat ya. Akhirnya dia mengambil 2 ekor anak kambing, diberikan kepada ibunya, lalu diolah oleh ibunya. Setelah ibunya mengolah, diberikan kepada Yakub, lalu Yakub diberikan jubahnya Esau yang paling baik. Nah, supaya dikira Ishak nanti, itu adalah Esau. Akhirnya Yakub datang ke ayahnya. Tek. Ayah, katanya. Kamu siapa? Kata Ishak. Ini aku, Yakub, katanya. Kok cepat sekali pikirnya Ishak. Wah, lalu dia curiga sebenarnya Ishak ini. Ini suaranya kok
kok suaranya Yakub, tapi dipegang tangannya, diraba sama Ishak, tapi badannya Esau. Akhirnya Ishak makan, setelah makan dia bau jubahnya Esau yang dipakai Yakub. Nah, tapi karena itu jubahnya Esau, baunya seperti baunya Esau. Akhirnya Ishak percaya kalau itu Esau, ya dia tidak tahu kalau ternyata itu Yakub. Akhirnya diberkati Yakub dengan berbagai macam berkat yang ada. Setelah Ishak memberkati Yakub, datang Esau pulang dari berburu. Wah, dia sudah senang, sudah membayangkan dia bakal diberkati. Dia cepat-cepat mengolah hasil buruannya. Dia datang ke ayahnya, "Ayah, ini aku." Lah, Ishaknya kaget. Tuh, kok itu suaranya Esau? Tadi siapa? Lalu dia sadar bahwa wah, ternyata tadi itu Yakub ya. Ayahnya bilang, "Waduh, ternyata aku sudah memberkati Yakub." Gitu. Esaunya menangis dan dia marah sekali kepada Yakub. Langsung ibunya itu tahu kalau kakaknya marah ya. Ibunya bilang sama Yakub gini, "Yakub, sekarang kamu pergi ke pamanmu Laban di Padan Aram. Kamu lari ke sana karena Esau kakakmu marah." Wah, oke, Yakubnya nurut ya sama perkataan ibunya ya. Akhirnya dia siap-siap, dia berangkat dari Beersheba ke Haran. Nah, perjalanan itu sangat jauh dan memakan waktu adik-adik. Karena matahari sudah terbenam, di tengah jalan dia akhirnya capek dan istirahat. Nah, pada saat istirahat, adik-adik kalau tidur kan pakai bantal, ya kan? Kalau sekarang enak adik-adik, bantalnya empuk ya. Zaman dulu nggak ada bantal empuk. Nah, Yakub mengambil batu besar untuk alas kepalanya. Nah, dia bantalan pakai batu. Keras sebenarnya ya adik-adik ya. Nah, akhirnya dia tertidur di atas batu itu. Pada saat dia tertidur, adik-adik tahu, dia bermimpi ada anak tangga sampai tinggi, sampai ke surga. Wah, keren sekali adik-adik ya. Nah, di anak tangga itu ada malaikatnya naik turun. Luar biasa adik-adik. Yang lebih luar biasa lagi, ada Tuhan di situ. Di sebelahnya Yakub situ, dia lagi ngomong. Tuhan lagi ngomong ya. "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya." Wah, Tuhan ada di samping Yakub dan Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku akan menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Wah, adik-adik, janji Tuhan kepada Yakub luar biasa ya, bahwa Tuhan akan menyertai Yakub. Bayangkan adik-adik, kalau adik-adik disertai Tuhan, senang nggak? Tuhan yang menjadikan seluruh isi dunia ini menyertai adik-adik. Nah, adik-adik tahu, janji yang Tuhan berikan kepada Yakub, itu Tuhan berikan juga kepada keturunannya, kepada anak-anak Tuhan. Nah, Yakub percaya pada janji Tuhan. Pada saat dia bangun, dia senang luar biasa. Allah itu dahsyat. Ini pasti pintu surga, kata Yakub. Lalu dia mendirikan tugu pakai batu yang dipakai untuk alas tidur tadi. Lalu dituang minyak oleh Yakub. Ini akan menjadi rumah Allah, kata Yakub. Dinamakan Betel. Nah, adik-adik juga jangan khawatir bahwa Tuhan akan menyertai adik-adik. Jangan khawatir dengan masa depan adik-adik, selama adik-adik taat dengan firman Tuhan. Nah, jangan lupa loh ya, yang penting itu taat dulu, lalu Tuhan berjanji akan menyertai kita. Kita harus melakukan sesuai dengan
firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah adik-adik, yuk sekarang kita hafalkan ayat hafalan yuk. Kita buka Alkitab kita di Yesaya 41 ayat 10. Bunyinya, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang akan membawa kemenangan. Amin. Adik-adik, jangan lupa adik-adik hafalkan ayat hafalan dan semoga itu menjadi pegangan dalam hidup adik-adik. Jangan lupa minggu depan adik-adik jumpa lagi dengan kakak-kakak Rocky lewat ibadah online. Kita tetap semangat ya adik-adik ya. Meskipun kita lewat ibadah online, kita percaya Tuhan ada beserta kita. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau sudah mengutus Roh Kudus untuk menyertai kehidupan kami. Beri kami kekuatan agar kami terus setia berada di jalan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.